Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, amin. Kembali lagi bersama Ibu Wisna di pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini PPKN, tema 3, subtema 2. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, tolong menolong, yang kedua, gotong royong, dan yang ketiga, hidup sederhana. Baiklah anak-anak, kita masuk pembahasan materi yang pertama, yaitu tolong menolong. Apa ya arti dari tolong menolong? Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban atau kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu. Sedangkan menolong artinya membantu orang yang mengalami kesulitan. Menolong merupakan perbuatan yang terpuji. Sikap tolong-menolong sangat penting untuk mewujudkan hidup rukun. Contoh sikap tolong-menolong di sekolah salah satunya adalah membantu teman yang terjatuh dan membawanya ke UKS untuk diobati. Adapun kepanjangan dari UKS adalah Usaha Kesehatan Sekolah. Selain tolong-menolong, kita juga perlu melakukan kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk gotong royong. Berikutnya, kita masuk pembahasan yang kedua mengenai gotong royong. Nah, arti gotong royong apa ya? Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersikap sukarela agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Di sini, Ibu telah meringkaskan beberapa nilai yang terkandung dalam gotong royong. Antara lain, yang pertama, kebersamaan. Yang kedua, persatuan. Dan yang ketiga, rela berkorban. Selanjutnya yang keempat, tolong menolong. Dan yang terakhir yang kelima, sosialisasi. Kemudian beberapa keuntungan dalam gotong royong. Kita lihat yang pertama, meringankan beban atau pekerjaan. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap sukarela, tolong menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Yang ketiga, menjalin hubungan sosial yang baik antar masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. Sekarang kita masuk pembahasan materi yang terakhir mengenai hidup sederhana. Nah, hidup sederhana itu apa? Hidup sederhana adalah hidup yang wajar, pantas, dan layak. Adapun beberapa ciri-ciri hidup sederhana. Yang pertama, tidak berlebihan. Yang kedua, tidak bersikap tinggi hati. Dan yang ketiga, tidak meremehkan orang lain. Yang keempat, tidak memamerkan kelebihan dan kekayaan kita. Dan yang terakhir yang kelima, bersikap hemat dan cermat. Nah, di sini Ibu juga memberikan beberapa contoh hidup sederhana. Kita lihat yang pertama, contoh hidup sederhana di lingkungan rumah. Antara lain, tidak berlebih-lebihan ketika merayakan ulang tahun dan membelanjakan uang untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan. Dan yang kedua, contoh hidup sederhana di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai aturan
dan tidak memakai perhiasan yang berlebihan ke sekolah. Kita lihat yang ketiga, contoh hidup sederhana di lingkungan masyarakat, antara lain tidak pamer kekayaan dan berpakaian hasil produk dalam negeri. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian mengerti dan memahami dengan materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Tetap semangat, rajin belajar, dan selalu menjadi kebanggaan orang tua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.